Ya. Kebanyakan apa, Prof? Narkoba? Saya juga nggak nggak bisa bilang apa-apa ya, karena memang ada sekitar 400-an nama yang kita nggak verifikasi. Ada sih jatahan salah satu, tapi segala macam di situ, dan banyak juga terkait dengan undang-undang ITE, banyak juga terkait dengan tindak pidana makar seperti yang ditujukan kepada Pak Sunarko misalnya, atau Pak Aditya Warman. Itu dulu kasusnya makar, perkaranya itu sudah SPDP-nya sudah dikembalikan sama jaksa. Maksudnya jaksa itu kan jangan sampai perkara menggantung terlalu lama, tapi penyidik, entah itu polisi, entah itu PPNS, nah kemudian itu tidak mengeluarkan SP3 sehingga kasusnya menggantung. Nah, kalau ini misalnya kita bilang SP3 dong, orangnya harus diperiksa lagi satu demi satu. Tapi kalau amnesti dan abolisi dikeluarkan, maka orangnya itu sekaligus diselesaikan masalahnya. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Oh iya, tadi saya lupa menjawab apakah juga ada pembicaraan amnesti abolisi terhadap mereka yang ditahan karena kerusuhan Agustus kemarin. Itu kita nggak bahas sama sekali ya. Kasus itu baru aja terjadi kemarin. Jadi sementara ini kita melanjutkan amnesti dan abolisi yang lalu yang sudah dikeluarkan. Kemarin sebenarnya pada waktu Kementerian Hukum membahas ini memang ada kriteria bahwa tidak terhadap kasus-kasus korupsi. Tapi kita melihat kemudian Pak Presiden ada mengambil juga keputusan rehabilitasi dan amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi yang belum selesai, masih dalam proses yang kasusnya Pak Hasso sama Thomas Lembong. Jadi saya belum bisa berkata apa-apa tentang hal ini karena tugas kami ini sebenarnya mengkoordinasikan, menelaah permasalahannya dan membuat kesimpulan sementara, dan setelah itu menyampaikan kepada Presiden. Karena bagaimanapun kita harus paham bahwa kewenangan untuk memberikan amnesti abolisi itu kan adalah kewenangan Presiden. Jadi kalau beliau mengatakan ya saya berikan amnesti, ya kita patuh kepada Presiden karena itu adalah haknya beliau. Nanti sebagai dikembalikan, artinya dulu kan misalnya dia diberhentikan oleh Kakanwil atau oleh dinas pendidikan misalnya, atau oleh bupati atau gubernur begitu ya. Dengan adanya rehabilitasi itu maka gubernur harus mencabut kembali dan kemudian mengaktifkan yang bersangkutan. Ini tentu nanti akan jadi masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Saya harusnya hari ini hadir di rapat itu di PT IKA, tapi karena ada rapat ini juga, jadi Pak Oto Hasibuan yang juga beliau anggota dari komite, beliau yang hadir ke sana, saya memimpin rapat di sini. Tapi tentu semua anggota komisi akan tahu dan menyadari bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan MK itu seperti kita ketahui berlaku serta-merta sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan karena itu ini jadi bahan masukan bagi komite dalam rangka reformasi kepolisian ini. Pengaturannya tentu akan dibuat ya nantinya, karena memang tidak secara spesifik itu dinyatakan dalam Undang-Undang Kepolisian tahun 2002.